ini kita mau bikin vlog podcast tentang kebijakan lalu lintas di Semarang. Stay tune ya. Oke, jadi aku mau tanya nih sama kakak-kakak. Nah, bagaimana tanggapan kakak-kakak ini mengenai fungsi trotoar yang seharusnya itu kan buat pengguna jalan, tapi malah dipakai buat berdagang. Nah, gimana tanggapan kakak-kakaknya? Kalau menurut aku sebenarnya agak ganggu ya, karena kan emang fungsinya kan buat pengguna pejalan kaki. Tapi itu juga bisa bantu yang dagang juga nggak sih? Tapi tetap aja sih itu ganggu, soalnya kan ini udah sempit ya. Harusnya kan buat pengguna jalan kayak jalan pejalan kaki. Nah, tapi malah dibuat pedagang gitu sih. Kalau dari kakaknya? Harusnya pemerintah lebih merhatiin sih. Maaf Pak, ini saya mau nanya kayak alasan Bapak tuh milih jualan di trotoar gitu, dan gimana menurut Bapak dampak terhadap para pejalan kaki di sini? Ya menurut saya sih aman-aman aja kan, biasa-biasa aja. Nah, karena udah terbiasa gitu ya Pak? Terbiasa ya maksudnya nggak menghalangi, nggak apa. Iya, ya gitu. Ya terus juga kan kayak dari UU 22 tahun 2009 kayak pasal 131 kan sebenarnya trotoar harus digunakan untuk pejalan kaki. Tapi kan kayak harusnya pemerintah itu nyari solusi juga buat para pedagang kaki lima gitu kan Pak. Terus kayak menurut Bapak apa kayak ada alternatif lokasi yang lain kayak yang menurut Bapak tuh cocok selain trotoar buat jualan? Ya, kurang tahu sih Mbak. Kalau saya sih saya cuman gantiin sementara. Nanti yang khususnya kan yang punyanya gitu ya. Saya nggak mau ikut campur atau gimana kayak jualan gitu aja gitu. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Jadi Kak, aku mau tanya, apakah menurut kakak itu bakal ada rencana dari pemerintah untuk mengembangkan trotoar supaya lebih mendukung konsep mobilitas yang berkelanjutan? Dari kita lihat kan kota Semarang adalah kota besar. Jadi menurut saya mungkin ada pengembangan trotoar agar bisa mempelajari mobilitas para pejalan kaki. Tapi kalau dilihat dari jalan ini kayaknya nggak tahu ya Mbak. Tapi ya semoga aja ada perbaikan trotoar yang ada di sini. Saya ingin bertanya, pernahkah Bapak melihat trotoar di sekitaran sini yang rusak atau dihalangi oleh pedagang kaki lima maupun kendaraan bermotor? Dan menurut Bapak bagaimana dampaknya bagi orang-orang yang berjalan di trotoar tersebut? Kalau itu ada sih, ada pasti. Tapi kalau untuk trotoar di sini katakanlah minim ya, minim, dan itu kalau ada sih beberapa yang digunakan untuk para pedagang kaki lima. Itu juga sebenarnya juga mengganggu. Harusnya kan buat pejalan kaki. Karena ada mungkin kaki lima jualan, akhirnya kan orang jalan di luar jalur, masuk ke jalur motor, jalur kendaraan, akhirnya kan ya adalah sedikit beberapa jadi serempetan kecelakaan itu. Nah itu juga sangat perlu dibenakan juga sih itu. Baik, terima kasih Bapak. Ini sih Kak, izin bertanya ya untuk tugas. Jadi aku bakal nanya, adakah kendala yang Anda hadapi saat menggunakan trotoar di Semarang? Bagaimana pendapat? Kalau kendala menurutku pribadi ya, kalau ini kayak misal ini kan jalan raya, mau ke toko-toko gini tuh kayak tanjakannya lumayan. Nah sedangkan trotoarnya tuh kayak yang rusak gini loh Kak. Terus kalau mau dari jalan raya mau langsung ke tokonya tuh kadang kendalanya itu, soalnya kayak jadi gimana ya, kan geradakan gini jadinya susah mau ke tokonya. Terus kalau misal mau masuk ke jalan, kalau misal dari toko mau masuk ke jalan tuh kadang kayak jadi susah mau masuk kayak gitu loh, soalnya lalu lintasnya yang padat, terus trotoarnya juga rusak, jadi mau masuk ke jalan jadi susah gitu. Oke, baik, terima kasih ya Kak ya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan. Kita akan membahas tentang kondisi trotoar yang ada di Semarang. Seringkali nih kita dalam masalah ini tuh
jarang kali benar-benar didiskusikannya. Nah, bersama saya dan juga kawan-kawan saya, kami akan mendiskusikan tentang masalah ini. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu dengan pembicara kita hari ini. Yang pertama, boleh diperkenalkan dulu pembicara satu. Oke, halo, nama saya Dinda Yumukti. Saya mahasiswa Ilmu Politik tahun 23 sebagai pembicara satu. Halo, saya Ayu Kusmawati, mahasiswa Ilmu Politik tahun angkatan 2023 sebagai pembicara kedua. Halo, nama saya Asma Mala sebagai mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023 sebagai pembicara 3. Halo, nama saya Clara Tiaganta, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 23 sebagai pembicara 4. Nah, saya juga lupa untuk memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Fazaran Yasna Nafisa. Saya juga mahasiswa politik sama seperti teman-teman saya. Nah, terima kasih atas kehadiran kalian semua di podcast kita kali ini. Nah, langsung saja ya kita ke topik pembahasan kita. Yang pertama, aku mau nih tanya-tanya ke Duin. Aku mau jelasin dong ke kita semua ini mengenai fungsi dari trotoar dalam konteks di Semarang ini. Ya tentu ya, trotoar itu memiliki fungsi krusial sebagai ruang aman bagi pejalan kaki. Di Semarang tuh, di mana mobilitas sangat tinggi, trotoar seharusnya melindungi pejalan kaki dari lalu lintas, kendaraan bermotor. Namun tuh kenyataannya tuh banyak trotoar yang beralih fungsi, misalnya digunakan untuk parkir liar atau sebagai tempat berjualan oleh pedagang. Ini sangat jelas bisa mengurangi efektivitas trotoar sebagai ruang publik yang aman. Iya sih, benar ya. Memang seharusnya itu kan trotoar untuk pejalan kaki saja, gak usah pakai yang lain, biar aman juga kan buat yang jalan kaki. Ya. Oke, menarik sekali ya tadi pembahasan dari Duin. Kemudian kita akan tanya nih ke Ayu. Nah, sebagai mahasiswa nih, tantangan apa yang Ayu lihat di lapangan terkait trotoar ini? Oke, makasih pertanyaannya bagi host yaitu Faza. Sebagai saya mahasiswa sendiri ya, salah satu tantangan utamanya yakni kurangnya kesadaran masyarakat dan juga penegakan hukum, di mana banyak orang menganggap bahwa trotoar ini sebagai ruang yang serbaguna tanpa mempertimbangkan hak-hak para pejalan kaki. Nah, selain itu mungkin kondisi trotoar yang tidak memadai seperti adanya lubang-lubang, kemudian permukaan yang tidak rata ataupun miring, kemudian dari desain trotoar sendiri yang tidak inklusif. Nah, ini tuh menjadikan bahwa adanya hambatan yang besar. Jadi ini bisa berdampak pada lebih tepatnya keselamatan para pejalan kaki begitu, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan yang khusus seperti disabilitas mungkin seperti itu. Jadi selain untuk aman sebagai pejalan kaki, kita juga harus memperhatikan nih infrastrukturnya harus bagaimana gitu ya. Kemudian kita beralih nih ke pembicara kita yang ketiga yaitu Mala. Nah, aku mau tanya nih, kamu bisa jelasin ke kita dalam konteks perencanaan kota nih, bagaimana kamu menilai desain trotoar yang ada di Semarang saat ini? Oke, baik. Jadi desain trotoar di Semarang itu sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki.